Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri guys, dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama saya Maulana Nur Sobri. Oke, guys, di kesempatan kali ini ya, di konten kali ini saya pengen bahas tentang saham pilihan di episode yang sekarang ya. Konten ini saya buat di tanggal 30 September 2021 dan di seri saham pilihan ini saya akan mencoba menganalisis secara teknikal ya. Jadi kita akan mencoba analisa teknikal saham mulai dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2021. Tapi bisa saja sih analisa kita ini, misalnya di sini kan ada CTRA, SMRA, ASRI, Jasa Marga, KLBF dan sebagainya, nanti ya akan kita ulas satu persatu. Ada sekitar 10 saham di sini. Yang pastinya sih bisa saja nanti ketika kita membuat sebuah target price-nya itu bisa saja tercapai sebelum tanggal 7 Oktober atau bahkan setelah tanggal 7 Oktober. Semua itu tergantung kondisi pasar ya guys. Tapi paling tidak ini bisa memberikan sebuah second opinion, pandangan setidaknya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober besok, 2021 besok ya guys. Yang pasti juga konten ini, analisa teknikal saham ini itu disclaimer on, yang artinya setiap opini yang ini bukan merupakan sebuah instruksi ya membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini adalah saham. Tapi disclaimer on di sini adalah setiap keputusan baik itu membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini saham, itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini ya tentu saja buat teman-teman trader dan juga investor dong. Tapi setidaknya mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kita langsung saja ya. Di sini saya akan menggunakan platform dari RSB Smart ya. Kita akan menggunakan TradingView versi di aplikasi desktopnya RSB Smart ya. Di sini kita akan mulai dari Citra ya guys. Seperti biasa saya menggunakan beberapa varian indikator. Di sini ada MA ya, MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20, oke. Dan juga saya menggunakan CCI dengan parameter 10, juga stokastik dengan parameter 1413, dan MACD saya nggak merubah settingan ya, sesuai dengan yang ada di aplikasi ini, di desktop ini pastinya ya. Oke, kita akan langsung seperti biasa kita akan menggunakan Fibonacci, paling tidak itu sebagai tolak ukur kita ya. Sebagai tolak ukur kita untuk menentukan range dari sahamnya gitu guys. Oke, sebentar kita seperti ini. Oke guys, jangan lupa juga untuk nonton konten sampai selesai, dan juga untuk like, share, subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan update langsung dari channel YouTube ini. Oke, kita mulai aja di sini. Kalau tadi kita sepintas lihat ya, dari MA-nya itu akan membentuk golden cross ya di sini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya guys. Dan di sini ada, saya akan coba memberikan sedikit range-nya gitu. Waduh. Dan range dari saham CTRA, Ciputra Development ini bergerak di bidang properti ya di sini. Kita mencoba melihat sepintas seperti apa nanti analisa pergerakannya, prediksinya gitu ya kan. Oke, sini saya sudah menggunakan Fibonacci ya. Kenapa? Seenggaknya Fibonacci itu bisa membuat lebih gampang kita menentukan range-nya atau titik support dan resistennya di sini guys. Oke, MA sini mau confirm dia mau golden cross di sini. MA1 ini mau memotong garis MA2 ke atas ya. Jadi ada peluang golden cross setidaknya untuk 5 hari ke depan lah, 5 hari trading lah ya, 5 hari jam bursa lah atau kalender bursa lah di sini ya kan. Saat ini memang saham ini ditutup di level 935 ya di sini guys. Dan range-nya nih, range dari saham ini setidaknya sampai tanggal 7 Oktober perkiraan kita itu berada di level 922 sampai 956 ya. Anggaplah range-nya setidaknya nih sekitar 920 sampai 955 atau 960 lah ya untuk saham CTRA, dengan peluang penguatan nantinya apabila memang
menguat karena ini kita juga mengonfirmasi ya dari CCI di sini ini sudah berada di area 0 sampai 100 ya. Jadi ada peluang dia akan melanjutkan penguatan ya. Dan kita lihat dengan parameter 20 kita akan coba mengecek memastikan lagi apakah memang saham ini memiliki peluang penguatan ya. Dan memang sih ini masih ada peluang dia untuk menguat ya. Ini masih di bawah 0, di bawah 0 gitu CCI-nya. Tapi kalau kita berdasarkan CCI dari parameter 10 ini memang ada peluang dia mau menguat lagi atau strong bullish lah gitu. Ya harapannya sih nanti ya kan dia bisa ke harga 985 gitu. Skenario-nya sih target price-nya di 985 atau 990 lah. Ya anggaplah sekitar harga 1000 lah targetnya dari saham CTRA ini. Nah cuman semisal nanti terjadi koreksi misalnya ya kan setidaknya dia harus kuat di area 875 di sini ya. Mudah-mudahan dia kuat jadi tren naiknya itu masih terjaga. Tapi kalau misalnya 875 nya itu tembus ke bawah ya dia bisa saja ke level ini ya, ke level harga 815. Oke guys, itu MACD juga dia mau confirm mau golden cross, stokastik masih menunjukkan sinyal penguatan, masih jauh dari area 75-80% ya kan, jadi masih ada peluang penguatan. CCI juga masih confirm itu dari saham CTRA. Oke. Selanjutnya kita akan ke saham SMRA atau Sumarecon. Ini juga saham favorit saya sebenarnya. Oke, saham Sumarecon mirip dengan ini ya, dengan CTRA tadi ya guys. Di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri. Kalau saham SMRA ini dari CCI-nya bisa teman-teman perhatikan ya. Dari CCI-nya saja dia sudah mengkonfirmasi ini masih ada peluang penguatan atau strong bullish lah. Masih mengkonfirmasi lah gitu. Cuman kalau di sesi sampilan ini saya tidak menampilkan sisi rasio keuangannya, nanti itu akan ada sesi sendiri namanya bincang saham, nanti kita akan coba ulas di sana ya kan. Untuk di sesi sampilan ini saya hanya fokus kepada analisa teknikalnya saja gitu. Oke. MACD juga masih di bawah ini ya, yang garis warna biru itu masih di bawah garis warna merahnya dan juga mau memotong, ada peluang memotong garis warna merah ke atas nih si warna biru dari MACD ini. Jadi ini bisa menunjukkan sinyal mau golden cross, ada peluang penguatan. Stokastik juga masih berada di level normalnya lah ya, dengan kecenderungan uptrend. CCI meskipun ini berada di area katakanlah di sekitar area 100-an, tapi masih ada peluang penguatan lah. Karena apa? Setidaknya moving average-nya ini yang garis warna hijau ini memotong garis warna merah ke atas gitu. Jadi misal besok terjadi golden cross, maka saham ini memiliki peluang penguatan lagi gitu. Ya memang sih saat ini dia berada di level supportnya ya, ditutup di level resistennya lah ya di 845 gitu. Oke, dan risknya gimana nih kalau kondisi kayak gini ya? Risknya seperti ini strong support atau support terdekatnya ya. Jadi saham ini harus kuat di level harga 800 untuk beberapa hari ke depan sampai tanggal 7 Oktober nanti dia harus kuat di level harga 800 sehingga dapat kita simpulkan kalau itu merupakan tren penguatan dari saham ini masih terjaga gitu. Dan di sini setidaknya target terdekatnya nih ya, harapannya sih ekspektasi kita dia akan menuju ke harga 880 dan jika memang kuat nanti dia bisa ke level harga berikutnya di level harga 913 ya sini ya, tapi ya kita anggaplah ini 910 atau 915 guys gitu. Ya mudah-mudahan masih bisa tercapai sana untuk targetnya ya. Ini ada arah peluang penguatan sampai harga 910 lah gitu. Tapi terdekatnya realistisnya saham ini berada di level harga 880, itu merupakan target realistisnya gitu. Tapi ya memang masih ada peluang dia untuk sampai ke harga 900, itu untuk saham SMRA. Oke, kita lanjut ke saham Alam Sutra atau ASRI, emiten yang berkode ASRI. Sebenarnya sih secara umum kalau sepintas kita lihat nih saham properti ini memang ada pola yang mirip lah ya gitu, ada pola-pola yang mirip lah pola pergerakannya gitu ya kan. Kita ini berdasarkan pengamatan kita tadi ya di sini ada pola-pola pergerakan yang mirip lah gitu. Oke, ini Alam Sutra ini harganya murah sebenarnya kalau dari teknikal ya, sisi teknikalnya. Tapi nanti teman-teman bisa cek di rasionya nanti ya. Di sini sama ya kan. MA1-nya ini memang masih mengkonfirmasi dia kayak seperti 1S gitu ya kan, tapi kalau kita perhatikan dari sisi CCI-nya ya guys, di sini
ini kan sudah di atas 0 nih, jadi ada peluang untuk bullish atau uptrend itu masih apa namanya, bukan masih sih, tapi sudah terlihat gitu ya kan. Ya meskipun dia candlenya per hari ini di hari Kamis ini candlenya itu ditutup di zona merah, tapi kalau secara trennya sih dia masih ada peluang kecenderungan untuk menguat lagi gitu. MACD memang masih sideways ya kan, terus stokastik juga ini ya meskipun nggak begitu nukik ke atas ya naiknya polanya, tapi masih ada peluang penguatan. Mungkin dia cenderung sideways to up lah istilahnya gitu. Dan sini ya juga CCI juga masih mengonfirmasi, lalu MA juga masih sideways. Jadi ya untuk saham Alam Sutra kalau kita lihat dari range-nya saat ini untuk sampai tanggal 7 Oktober nanti lah kira-kira itu range dari saham Asri atau Alam Sutra ini di level harga 168 sampai 175 ya kan, dengan strong supportnya dia harus kuat di atas 162 semisal nantinya terjadi koreksi dan tren naiknya masih terjaga, dia harus kuat di kisaran harga 162. Tapi kalau 162 nya nanti ini jebol ke bawah ya tentu saja nanti akan berubah lagi trennya menuju harga 151 atau 152. Tapi kalau trennya masih naik terjaga, seenggaknya dia punya peluang atau potensi penguatan bukan hanya 175 tapi ke harga 181 guys. Itu dari saham Alam Sutra. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Jasa Marga JSMR di sini ya. Oke, ini tempo hari sempat kita analisis ya di sini ya. Saham JSMR ini saya akan menghapus dulu sebentar yang sisa-sisa analisa sebelumnya. Kita akan hapuskan dulu rentang harganya ya kan. Sini saya akan tarik dulu ke sisi kanan supaya nanti kelihatan gitu. Sama acuan kita di ini ya di sisi I-nya ya gitu. Kenapa sih kok sisi I ya? Karena sisi I itu paling gampang, bukan paling gampang sih, sebenarnya paling paling relevan lah gitu, bukan relevan ya, tapi lebih mudah untuk kita amati lah gitu. Ya memang sih kalau ngomong teknikal sih sebenarnya sih tiap trader atau investor tuh punya ini sendiri sih, punya stylenya masing-masing atau punya selera masing-masing gitu, yang bisa saja yang namanya juga teknikal ya, sifatnya teknis, jadi bisa aja berbeda gitu. Tapi itu gak masalah karena secara umum ya gambaran umumnya pasti serupa kok. Oke guys, kita lanjut. Di sini ada pola semacam pop handle ya di sini kalau dari stokastik, mudah-mudahan ini kuat nih. CCI dia di atas 0, ini berada di level 32, CCI dengan parameter 100. MACD ini juga ada peluang dia mau golden cross ya, garis warna birunya mau memotong garis warna merah ke atas. Dan sini untuk Jasa Marga atau JSMR ini sendiri itu range-nya ya sampai tanggal 7 Oktober nanti kira-kira ini di level harga 3.746 sampai 3.889 ya, anggaplah 3.875 lah gitu ya kan. Dengan target penguatan setidaknya arahnya itu memiliki peluang ke level harga 4.010 lah gitu sampai 4.210. Ini untuk peluang penguatannya gitu ya, mudah-mudahan bisa dicapai ya, harga 4.000 ini bisa dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mudah-mudahan, tapi paling tidak arahnya sih dia ke 4.200 ya kan gitu. Nah, CCI konfirmasi, stokastik konfirmasi masih uptrend, MACD juga ada peluang mau untuk golden cross ya kan. Meskipun MA-nya sih masih sideways, tapi seenggaknya kita menyimpulkan mudah-mudahan ini bisa sideways to up seperti itu. Oke, lanjut kita ke saham farmasi. Di sini ada KLBF atau KLB Pharma ya. Kalau yang KF-nya kan sudah sempat saya posting tuh, sudah sempat upload di konten sebelumnya. Oke. Kita coba langsung aja di sini. Jangan coba langsung analisa di sini ya kan. Sebentar. Oke, di sini. Di sini CCI juga sudah di atas kosong ya. Ini di level berapa nih? 31 guys. Jadi memang ada peluang penguatan sih. Untuk range-nya di sini untuk saham KLBF ya. Tapi teman-teman juga perlu perhatiin rasionya nanti ya. Kalau misalnya sempat teman-teman silahkan perhatikan rasionya, apakah rasionya tuh bukan layak sih, maksudnya rasionya sih relevan untuk dibuat trading gitu ya kan, karena kadang saham KLBF ini agak segitu polanya gitu. Tapi kalau teman-teman
mau bersabar untuk mencapai target dengan trading plan-nya, dengan money management-nya, saya pikir sih nggak ada masalah untuk masuk di saham KLBF. Tapi tetap disclaimer on ya, opini saya barusan. Oke, lanjut. CCI mengkonfirmasi oke, Stokastik juga meskipun tingkat kecuramannya, bukan kecurangan tapi kecuramannya ini udah mulai menurun tapi masih memberikan sinyal uptrend. Ini juga MACD juga mulai mau garis warna biru memotong garis warna merah ke atas nih guys. Jadi ini mau bentuk golden cross juga. Mungkin harapannya sih MACD moving average-nya juga gitu. Dan untuk level saham ini ya, bukan level sih, tapi range dari saham Kalbe Farma atau KLBF ini dia berada di level harga 13.90 sampai 14.30 atau 14.35 lah, anggap aja seperti itu. Ya kan ini range-nya sekarang ya. Tapi misal nantinya 14.35 ini berhasil ditembus untuk beberapa hari ke depan, maka seenggaknya saham ini berada di level target itu 14.80-an atau 14.85 lah gitu. Dengan peluang penguatan berlanjut itu sampai ke harga 15.40. 1.500-an lah ya. Arahnya itu ke sana gitu. Ya memang apakah dia akan naik terus, dan saya pikir sih pasti nanti akan ada level-level koreksinya, tapi setidaknya arahnya sejauh ini sampai ke sana, ke harga 1.543 atau 1.540 lah level relevannya ya gitu. Selama saham ini kuat, misal dia dikoreksi di level harga 1.320-an, maka saham ini masih memiliki kecenderungan sinyal untuk menguat atau sinyal uptrendnya atau tren naiknya tuh masih terjaga seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham ISAT di sini. Tuh, next sahamnya. Ini memang bukan menjadi sih, tapi saham ini menarik sih sebenarnya gitu. Kenapa saya katakan menarik? Ya kan? Alasan saya karena saham ini sudah 2 hari ini kan udah mengalami penguatan tuh. Meskipun sebenarnya sih saham ini bukan nggak mungkin nanti di hari ketiganya misalnya dikoreksi, tapi yang saya maksud di sini teman-teman bisa perhatikan sini, CCI-nya tuh udah mau mendekati area 0 gitu. Meskipun dia sebenarnya masih di area minus 15, tapi ini menarik. Kenapa? Karena candle-nya ini di atas MA juga, ya kan? Terus di sini MACD-nya juga ini ada kecenderungan mau sideways. Lalu juga secara stokastik dia masih oversold gitu, menjadi masih murah dengan kecenderungan mau uptrend juga kecenderungannya, jadi masih murah, ya kan? Jadi saham ini menarik sih untuk kita cermati di sini. Untuk range-nya memang saham ini berada di level harga dari saham ISAT atau Indosat ini. Saat ini dia berada di level harga 6.290, ya kan, sampai level harga 6.720-an. Itu dari range-nya saham ini gitu. Misal nantinya 6.720-nya itu kuat, mereka bisa memiliki peluang sampai ke harga 7.000, bahkan ke level harga 7.320-an gitu. Nah, yang penting saham ini harus kuat di area 6.200-an sih menurut saya. Itu masih terjaga uptrendnya. Tapi kalau semisal nanti ada pembalikan arah atau dia nggak kuat di level harga 6.290 tadi, maka ada peluang dia melemah sampai ke 5.740. Seperti itu gambarannya. Tapi sih kalau kita lihat sepintas sih saham ini masih menarik sih gitu, karena dia memiliki peluang sampai ke 6.700 atau 7.000. Nantinya kalau sudah kuat di area 6.700-7.000, maka target berikutnya tuh bisa saja ke 7.300-an gitu. Maka ini bisa ke 7.600-an, tapi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Oke. Indosat, kita lanjut ke saham telekomunikasi infrastruktur lagi di kode saham Excel. Ini sebenarnya juga pernah kita ulas sih sebenarnya ya, tempo hari gitu. Dan sebenarnya sih ini sudah di atas prediksi kita ya, bisa teman-teman perhatikan sini. Saya akan membuat lagi, jadi kita update lagi nih saham, ya kan? Kita update lagi apakah saham ini masih memiliki daya tarik gitu, atau saham ini masih menarik buat kita gitu, apakah masih menarik atau tidak. Oke, ini sudah dia sebenarnya masuk di area harga tertingginya kali ya di sini ya. Coba kita perhatikan dulu sebentar. Ya, saya anggap di sekitar sini saja. Oke, sebentar. Ini agak mengganggu ya guys ya. Oke, kita abaikan aja ini sebentar. Saya hapus dulu ini.
Dan buat yang baru, ini saya hapus dulu karena ini sudah yang tempo hari ya, sudah lewat target juga. Oke, sebentar, dari sini saya ambil dari sini aja. Oke, sorry. Sebentar. Deh, seperti ini deh. Oke, saya perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke guys, seperti ini guys. CCI dia sudah di atas 0. Ini di level berapa ini? Ini 58 ya. Dia ada kecenderungan bullish tuh. Ini uptrend gitu, uptrend banget ya kan. Juga untuk level harga juga dari saham Excel atau Excel Axiata ini sebenarnya kalau stokastik dia sudah tergolong overbought sih. Tapi menurut saya pribadi sih oke lah, kita masih boleh lah untuk mengkoleksi saham ini gitu, untuk seenggaknya kalau kita ini ya ada pandangan gitu. Oke, seperti ini. Bentar. Hanya saja memang ini kita patut hati-hati karena MACD-nya ya. MACD-nya ini mau dia antara dead cross atau mau golden cross tuh. Yang pasti ini sudah saya tulis gitu. Oke, saham Excel ini sendiri ya saat ini dia memiliki range di level harga 2.799 atau 2.800 lah, sampai level harga 2.950-an. Untuk strong supportnya dia ini harus kuat di 2.600 agar tren naiknya masih terjaga ya kan. Sedangkan untuk targetnya sih saham ini berada di level harga 3.160-an gitu. Oke, itu untuk saham Excel. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada saham perbankan di sini guys. Kita ada BRI. Nah, ini saham ini yang begitu dinantikan oleh banyak trader sih. Saham ini sih menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena fase bearishnya ya, atau fase satunya itu sebenarnya udah selesai gitu ya kan. Tapi kita akan coba cek lah. Bentar. Di sini saya akan coba lihat dulu CCI-nya, dia di atas kosong, hanya saja ini udah di area 100 ya. Jadi memang agak rawan, tapi kita akan coba cek nanti. Kita akan cross check lagi apakah ini masih kuat atau enggak. Kita akan cek dulu sebentar. Untuk stokastik juga sudah overbought juga. Tapi MACD masih memberikan sinyal penguatan. Hanya saja tinggal kita nanti lihat nih MA2-nya apa berhasil nggak nanti memotong MA3-nya nanti. Kalau memang seperti itu sih memang biasanya sih guys, MA2 nanti kalau udah memotong MA3 itu memang rally gitu sahamnya gitu. Oke, kita ganti dulu di sini karena untuk yang parameter 10 ini udah overbought gitu ya. Kita ganti dulu di sini. Nah, untuk yang CCI 20 ini ya seperti ini. Jadi dia masih ada peluang penguatan sebenarnya ya, meskipun sama-sama berada di area 100-an, tapi ini masih di level 75-an, dia masih aman gitu. Mungkin kita bisa short, bisa mid juga bisa. Long juga boleh sebenarnya sih gitu untuk saham ini. Siapa sih yang nggak tahu saham BRI? Oke, untuk saham BRI ini sendiri dia memiliki level support di 3.700 ya. Dengan peluang 3.840 sampai 3.940. Jadi level harganya ini dari harga 3.840 sampai level harga 3.940-an range-nya gitu. Dengan peluang penguatan atau targetnya setidaknya itu di level harga 4.170 ya. Tapi ingat catatannya jangan sampai dia melemah di bawah level harga 3.700 seperti itu. Saham BRI. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Bank Mandiri. Sebentar. Saham Bank Mandiri. Nah, seperti ini. Ini dia masih per hari ini berada di level 0 nih. Saya pikir sih di atas lah. Sudah CCI-nya ini udah di atas 0 ya. Ya anggaplah di 0, sekian lah gitu. Tapi sehingga saham ini menarik untuk kita cermati besok gitu. Ya kan? Jadi misalnya kita mau trading boleh-boleh aja di saham ini gitu. Tapi tetap disclaimer on guys. Oke, kita coba dulu, kita coba buat range-nya, strong supportnya di mana, resistennya di mana, terus strong resistnya juga di mana, supportnya di mana. Kita coba cek di sini. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Oke, jika besok nih atau nantinya nih ke depannya nih saham ini ada di CCI-nya ada di area 0 sampai 100, maka saham ini ada peluang dia ke level harga 6.375 lah ya.
peluangnya dia tuh menguat ke sana gitu. Dan saat ini dia range-nya itu berada di level harga 6.100 sampai 6.239 atau 6.250-an lah, kita anggap seperti itu. Dan juga di saham ini harus kuat di level harga 5.875 misalnya dia dikoreksi, sehingga saham ini masih memiliki peluang penguatan itu masih terjaga. MACD juga mau golden cross meskipun masih agak jauh sih gitu, tapi saham ini masih memiliki peluang penguatan. Ini CCI 20 guys, sorry, kita ganti dulu ke parameter 10. Nah kalau parameter 10 ya ini sudah di area overbought sih sebenarnya, 97 ya, dia sudah berada di area 100-nya, jadi memang agak-agak rawan, tapi bukan berarti nggak bisa trading, enggak gitu. Apabila misal nanti jadi golden cross ya kan, ini kan golden cross nih di sini, maka ada peluang saham ini untuk menguat lagi gitu, paling tidak ke level harga 6.240 seperti ini guys gitu. Arahnya sih ke 6.370-an ya, nanti 6.375 lah dari fraksi harganya. Itu untuk saham Bank Mandiri BMRI. Sekarang kita ke saham BNI, Bank Negara Indonesia atau BBNI. Sama dengan Bank Mandiri tadi guys, ya kan sudah ini, tapi kita cek aja nanti. Tadi kan kalau yang si Bank Mandiri itu kalau parameter 20 kan masih boleh lah kita amati ya kan, tapi kalau untuk yang ini ya, untuk yang parameter 10 dia udah overbought. Tapi di sini MACD mau golden cross, stokastik juga masih menunjukkan sinyal penguatan ya, masih ada peluang uptrend. Untuk garis warna birunya, hanya garis warna merahnya ini kalau nanti sudah berada di area 75% ini kita harus hati-hati ya guys di sini gitu. Nah seperti ini, sebentar. Oke seperti ini. Oke, kita akan tentukan dulu range-nya dari saham ini. Dari saham ini. Oh sorry guys, sini ya. Oke, saham ini besok ini bukan besok sih, mudah-mudahan nantinya ini akan menjadi golden cross nih. Saham ini dengan CCI 20 tapi CCI 10 juga masih mensupport ya. Kalau CCI 20 ini jelas ini masih mensupport, CCI sebelumnya memang ini agak minor gitu, tapi kalau MACD-nya sih saya perhatikan sih ini masih ada peluang penguatan. MA-nya juga gitu, mau golden cross juga. MACD, MA mau golden cross. CCI 20 masih mengonfirmasi ada peluang penguatan. Oke. Untuk saham Bank Mandiri ini range-nya nih dari level harga 5.175 lah. Ini kan 5.182 sampai 5.346 ya kan, atau 5.350 lah gitu range-nya ya. Dan apabila terjadi koreksi dia harus kuat di atas harga 4.970, sehingga tren penguatannya masih terjaga dengan target terdekatnya setidaknya di level harga 5.300 sampai 5.525. Itu untuk saham BBNI. Oke, itu saja analisa teknikal saham dari seri saham pilihan ya guys. Silakan kalau teman-teman nanti ada usulan sama apa, bisa di Telegram, itu juga bisa disampaikan juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, serta komennya, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update dari konten ini. Dan tak lupa juga yang saya sampaikan, terima kasih sudah subscribe. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan keberuntungan. Oke, dan segala hajatnya terkabul. Dan bagi yang belum subscribe, saya tetap doakan juga, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya di subscribe, sehingga saya juga akan lebih bersemangat lagi untuk bikin konten, dan Anda juga pastinya saya akan selalu doakan untuk senantiasa beruntung juga dan penuh berkah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan ya kan. Dan konten ini disclaimer on ya, semua keputusan kembali sih kepada pengambil keputusan itu sendiri ya, baik itu menahan, membeli atau menjual sebuah varian produk investasi, dalam hal ini saham. Oke, itu saja. Terima kasih. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Silakan masuk ke Telegram nanti untuk mendapatkan update-update berikutnya. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.